Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Sampai mari kita doa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar mereka kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari tuan rumah. Hijau kan? Itulah saya bilang hijau. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 18. Lagu pembukaan nomor 18. Nomor 18. Mulai. Mari kita melangkah maju, membuka hati, membentang iman, rentangkan tangan menuju muka, bersujud sembah beribu ampun. Sembah, 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 beribu ampun. Jagakan iman, menjaga diri, mengikat cinta dan kasih sayang, bersihkan hati, menolak dosa, bersujud sembah beribu ampun. Sembah, 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 beribu ampun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rufino, selamat datang di rumah Bapak Ento dan keluarga besarnya. Bulan doa Rosario merupakan bulan doa internasional, di mana bulan 10 didedikasikan kita seluruh umat Katolik di muka bumi ini berdoa Rosario. Doa Rosario ini adalah devosional yang paling tua yang dilaksanakan oleh umat Katolik di muka bumi ini. Dan bulan 10 itu sebenarnya ada peristiwa, yaitu peristiwa Lepanto, di mana bukan peristiwa perangnya yang mau dititik beratkan, tetapi bagaimana pertolongan Tuhan terhadap orang yang tertindas akibat perang yang begitu membuat luka. Peristiwa Lepanto ini merupakan sejarah di mana peperangan bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan cinta kasih.
perang tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi karena ada peristiwa penindasan, ya sekali lagi perang itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Hati-hati kalau kita berbangga dengan peperangan. Berarti di dalam diri kita katanya ada otak buayanya. Kalau otak buaya itu suka perang. Ya. Jadi kalau kita bangga dengan peperangan sekarang ini, masing-masing membela A, membela B. Padahal salib itu adalah ya tanda kemenangan, tanda perdamaian. Jadi ketika kita membuat tanda salib, itu bukan untuk perang, tapi untuk perdamaian bagi semua makhluk bahkan. Dan doa rosario ini merupakan doa yang paling banyak didaraskan ya. Dan doa rosario sebenarnya bukan hanya pada bulan rosario ya. Setiap waktu, setiap saat bisa dilaksanakan. Daripada saya marah-marah di mobil dengan anak, bagus saya doa rosario dari rumah ke sekolah ya. Karena dengan doa rosario ini pikiran kita yang kusut menjadi tenang. Saya ingat kalau saya berangkat dari Pontianak ke Bengkayang itu memang tidak henti-hentinya berdoa rosario walaupun tidak ini ya. Jadi doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Dan hati-hati kalau kita sudah malas berdoa, di situ ada gangguan iblis dan setan. Ya. Jadi itu saja tanda-tanda kalau kita malas berdoa. Jadi ada gangguan makhluk jahat di situ, kuasa kegelapan. Dan ini sedang mewabah. Apalagi ada seorang bapak di lingkungan kita dulu, ini pasti khotbah orang ini lama katanya. Tidak lama dia meninggal. Saya ingat benar. Kalau kita udah bosan dengar khotbah pastor atau kita ada perasaan jengkel dengan pastor itu, situ ada kuasa kegelapan. Dan itu pasti dialami oleh bapak ibu, saudara-saudari kan. Kalau saya bukan lagi ini, saya simbol air kudus pula nyimbur di muka saya waktu di Bengkayang kan. Mau lari kemana ya? Air kudus pula nyimbur ke muka. Ya udahlah, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, tidur daripada setannya ini ya. Jadi pengalaman spiritual kita masing-masing lah ya. Jadi itulah yang membuat saya kuat. Turun kencing lalu diganggu sama setan mula, saya tinju kepalanya. Kalau kawan saya gosok-gosok mata ada hilang gitu, sampai kencing di celana. Saya bilang, ya. Jadi kalau kita menghadapi setan iblis itu cukup doa Bapa kami, Salam Maria, kemudian doa panjang lebar sana sini pun ujung-ujungnya apa? Setannya ketawa-ketawa. Dan doa rosario ini memang doa yang wajib kita daraskan dan hafalkan, apalagi dalam situasi bahaya maut dan sebagainya. Ada 3 doa itu, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan itu jangan sampai tidak hafal. 3 doa itu. Ya, Pastor William bilang itu doa kita mau menuju ajal. Saya ingat kakek saya itu waktu dia melepaskan jimatnya itu, dari keluarkan jimatnya 3 buah, tidak ada yang ngisapnya karena yang cocok ngisapnya itu adik saya dengan sepupu saya. Cuman mereka tidak punya, adik saya pas tinggal di Malang. Karena memang ada 3 jenis. Setelah dia melepaskan itu, doa Bapa kami, Salam Maria 3 kali, kemuliaan, baru dia meninggal. Jadi kalau mendampingi orang dalam bahaya maut apapun itu, bisikan di telinganya doa Bapa kami, Salam Maria 3 kali, kemuliaan. Dan itu adalah doa terakhir. Tidak perlu nangis, tidak perlu apa, karena kita pasti akan itu. Ya kan, nangis tidak menyelesaikan masalah.
Doa Bapa kami selama dia 3 kali kemuliaan. Dan itu penting. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami kembali umat lingkungan Santo Rupinus berdoa bersama dalam bulan doa Rosario ini. Kami mohon agar Engkau selalu menyertai, membimbing kami. Seberat apapun dosa kami hanya berserah kepadamu. Keluarga Pak Ento ini menyerahkan kehidupannya kepada penyelenggaran-Mu. Semoga mereka sehat walafiat, terutama Pak Ento dan Bu Ento, agar menjalani masa tua dengan penuh sukacita. Begitu juga untuk anaknya yang bekerja di Sanggau dan juga menantunya dan juga kedua cucunya dan keluarga besarnya, agar hidup rukun, damai dan sejahtera dan selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Semua doa kami serahkan dan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan Injil Yesus Kristus. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggal di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ,
Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengantar saya tadi sungguh jelas bahwa kita sebagai orang yang dibaptis itu memiliki karunia. Kita tidak eksorsis, tetapi kita diberikan karunia. Ini karunia yang sering ditutupi oleh dunia, hawa nafsu, dan setan. Kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang. Kalau kita lihat ada seorang bapak itu yang bisa memulihkan pendengaran atau lidah seorang suster ya. Jadi suster ini dia tidak bisa berbicara karena dia menyimpan dendam kepada sesama susternya. Kalau dia entah bagaimana lidahnya itu keluh. Lalu suster itu diminta untuk tidak dendam, ampuni. Lalu lama-lama ditarik lidahnya oleh bapak itu ya, seorang Katolik. Nah, sungguh luar biasa, ditarik, berbicara, pulih, sembuh. Kalau kita pikir tuh mustahil kan, tapi akhirnya bisa. Syaratnya ampuni, suster ampuni, seorang religius. Dan kalau kita dengarkan bacaan ini, berarti memang kita diutus berdua-dua. Sakramen imamat dan sakramen perkawinan itu kan, kadang kita pikir sakramen imamat itu ya, kalau imamat khusus itu khusus bagi seorang pria yang ditabiskan. Ada 3 tabisan dalam gereja Katolik: tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Kalau almarhum Monsinyur Hieronymus Herculanus Bumbun mendapat 3 tabisan, lengkap tabisan. Kalau kita mendapat tabisan umum, ini yang lupa. Ketika kita dibaptis, kita ditabiskan menjadi putra-putri Allah. Itu karunia yang didapatkan. Makanya kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Makanya sering kita, orang yang baru masuk Katolik itu atau baru jadi pengikut Kristus, dia bisa menyembuhkan orang kan. Tuhan memakainya untuk menyadarkan bahwa imamat umum kita itu adalah untuk mewartakan firman Tuhan. Menyembuhkan orang ini memang sesuatu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bisa dengan nubuat, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan dan sebagainya. Nah, persoalannya ketika kita menyembuhkan orang, lalu dapatlah pamrih. Pamrih itu didapat harusnya menjadi berkat untuk semua orang, tetapi menjadi berkat untuk dirinya. Saya ingat seorang guru di Skadau dulu itu, dia mendapat karunia itu bisa melihat sesuatu dan menyembuhkan orang. Banyak orang disembuhkannya, tetapi karena itu tadi lama-lama dia menjadi sombong. Akhirnya dia jadi menjadi dukun pula. Nah, jadi berkat yang diberikan itu menjadi beban bagi dia. Kadang itu juga menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman spiritual lingkungan Santo Rupinus yang kurang lebih mulai dari tahun 82 ya, 83, kalau tidak salah 83 menjadi lingkungan. Ya, sekitar itulah kan. Nah, yang juga kita harusnya, kalau lingkungan Matius sampai pesta ya,
memperingati lingkungannya, usia lingkungan keempat ya. Memang waktu itu untuk lingkungan di sana tuh kita gunakanlah nama 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas. Awalnya Lukas, Matius, Markus, Lukas, kurang 1 Yohanes, harusnya 4 lingkungan. Batal waktu itu, ya kan? Waktu saya minta Pak Her tuh 4 lingkungan cukup. Nah memang lingkungan sana numpuk jadinya. Matius itu udah hampir mau 90, Markus itu sudah hampir mau ya 85 kakak, kemudian Lukas juga sekitar 80-an. Dan memang bisa sampai 6 lingkungan di sana. Nah, perkembangan umat itu karena doa. Doa itu penting. Karena doa itu menyatukan kita. Seandainya kita gereja tidak menetapkan bulan 10 ini, doa rosario tidak ada, ya pasti kita tidak datang doa. Berdoa pun minim kan gitu. Kalau di Bengkayang itu, lingkungan Santo Petrus, lingkungan kami, saya kan dari lingkungan Santo Agustinus pindah ke Santo Petrus, pindah ke Rupinus kan. Sekarang Rupinus dan Sisilia, yang berbeda Sisilia. Itu 4 pelindung ya kan. Jadi di sana tuh kalau di lingkungan Petrus tuh tiap hari. Makanya dulu tuh malam tuh pasti saya enggak masak. Karena rajin doa aja kita dapat berkat kan gitu. Ya minimal kue lah kan. Lagi tinggal jauh dari istri kan. Jadi rajin-rajin berdoa kan. Nah, doa rosario ini sesuatu doa yang dikhususkan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Banyak di antara kita pikir di mana dia? Di situ ada 3 gelar Maria yang luar biasa. Yang pertama adalah Putri Allah Bapa. Salam Putri Allah Bapa, tanpa disadari itu. Siapakah Putri Allah Bapa? Ya Bunda Maria. Lalu Bunda Allah Putra, dialah Bunda Allah. Bunda Allah. Bunda Maria. Lalu mempelai Allah Roh Kudus. Nah, dialah mempelai Allah Kudus. Jadi 3 gelar Maria dalam doa rosario itu diberikan di situ. Nah, biasanya di lingkungan di kita sih enggak, karena kita ibadat ya. Nanti ada litani Bunda Maria, gelar-gelarnya. Gelar-gelar Bunda Maria juga Paus Franciscus sudah ngasih 3 gelar. Doa Bunda Harapan, ya kan? Bunda apa gitu, ya. Ini sebagai bentuk bahwa gelar Maria itu ada beberapa ya. Misalnya ya, MRPD, Maria Ratu Pencinta Damai. Lalu Stella Maris, Bunda Allah. Nah, ini Bunda Allah sebenarnya, Bunda Maria ini, tapi karena mungkin tidak mau kontroversi ya. Karena pernah terjadi dulu. Gereja Kristus Raja Sambas pernah didemo. Akhirnya pernah didemo. Wah, masa Gereja Kristus Raja Sambas, Raja Sambas kan? Ya kan, akhirnya diberi pengertian. Dan itu memang duluan. Orang-orang yang tidak paham akhirnya dikasih paham. Gereja Kristus Raja Sanggau. Gelar-gelar Maria nih, ada biasa kita dengar kan, Maria Ratu Duka Cita, Maria Bunda Berduka Cita. Jadi mau suka mau duka, Bunda Maria selalu menyertai kita. Dan Bunda Maria itu tidak pernah memahami, ya kan, bahwa dia tidak pernah memahami, dia hanya mengikuti Fiat Voluntas Tuae.
terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sama seperti kita berdoa apakah kita paham? Kalau kita paham doa kita, pasti kita tidak berdoa. Tapi karena kita mengikuti kehendak Allah, maka kita berdoa. Makanya banyak orang bertanya, Yesus Tuhan kok dia berdoa? Maknanya bukan kita harus memahami Yesus berdoa, tetapi kita mengikuti Yesus berdoa karena dia taat kepada kehendak Bapa. Makanya biarlah piala ini berlalu daripadaku Tuhan, tetapi bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendak. Eloi, Eloi, lama sabachthani, kan gitu kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan sebenarnya pernyataan Yesus di kayu salib. Kemanusiaan itu memang sering lemah, tetapi ya kan, kehendak Allah itu nyata dalam diri kita. Sama seperti bulan kitab suci nasional kemarin itu, ya, kita memahami Nabi Nahum dan Habakuk. Dan inilah kelanjutannya, yaitu kita memahami Bunda Maria sebagai Bunda Allah, ya, Bunda Maria sebagai Putri Allah Bapa, Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam 20 peristiwa, ada satu peristiwa terang itu ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II yang sekarang menjadi Santo ya, Yohanes Paulus II. Jadi ada 3 orang kudus yang sangat ditakuti oleh iblis. Iblis takut dengan Allah, sangat takut dengan Allah. Tetapi ada 3 itu, yaitu ya, Santa Maria, kemudian Santo Mikael, lalu Santo Yohanes Paulus II. Karena ya, Santo Yohanes Paulus II ini adalah paus tercepat yang menjadi orang kudus. Karena ada mujizat yang sangat nyata terjadi. Bagaimana ya, kehendak setan itu dikalahkan. Seperti yang disampaikan terdahulu, bahwa penyakit yang dialami oleh orang-orang kudus, orang-orang suci itu memang aneh dan unik. Kita kaitkan dengan Monsinyur Hieronymus Herculanus Bumbun. Dia meninggal memilih waktu pelindungnya, Santo Hieronymus, Santo Jerome, seorang yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, Vulgata. Jadi dia menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Latin dengan bahasa yang sederhana. Jadi kalau tidak ada Santo Hieronymus, jangan harap ya. Jadi ada kesombongan dari denominasi Kristen lain itu mengatakan kalau tidak ada reformasi Protestan ya kitab suci ya tidak akan dibaca. Tidak, sebenarnya abad keempat itu sudah ada, bukan sudah ada, mujizat yang dikaruniakan kepada Santo Hieronymus atau Santo Jerome untuk ya menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Setelah itu penerjemahan bahasa kitab suci itu bisa terjadi. Karena bahasa aslinya Aramik, Ibrani dengan Yunani itu membutuhkan penerjemahan yang harus pas. Maka ada beberapa yang tidak bisa diterjemahkan di Indonesia, misalnya Rabuni, ya kan? Epata, ya kan? Talitakum, karena itu memang bahasa asli yang sulit mencari padanan katanya. Dan begitu juga dengan doa Rosario, ya, yang peristiwa terang yang akan kita daraskan pada hari ini, kita doakan, itu merupakan hasil ya, inspirasi Roh Kudus yang diberikan kepada Yohanes Paulus II, peristiwa terang atau cahaya. Nah itu. Makanya jangan heran dulu mungkin sebelum Bapak Ibu yang hidup dalam zaman sebelum ada peristiwa terangnya. Seingat saya dulu pun saya doa Rosario pun tidak ada peristiwa terang dan cahaya itu. Tapi setelah Paus Yohanes Paulus II menetapkan itu, jadilah dia peristiwa terang. Memang sepertinya ada dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, kok tiba-tiba Yesus dewasanya mana begitu.
ya kan? Nah, makanya luar biasa. Dulu memang awalnya memang seperti itu. Kemudian masuk juga penambahan doa Fatimah, ya kan? Dan ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Doa rosario bisa menjadi suatu doa yang luar biasa. Mujizat doa rosario ini, ya, kalau misalnya mohon maaf di rumah itu ada gangguan apapun, berdoalah rosario. Pagi, siang, sore, malam, jangan khawatir. Doa rosario itu adalah doa yang ampuh, doa yang berasal dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk kita, ya, baik kesembuhan, pengusiran, dan sebagainya. Maka tidak heran misalnya waktu di GBK mau hujan, marilah kita berdoa 10 kali Salam Maria. Tiba-tiba langit itu menjadi terang benderang. Para imam sudah pakai itu salah satu karya agung Allah. Dan tidak heran Paus Fransiskus selalu setelah habis misa berdoa bersama Bunda Maria. Nanti kalau saya ngomong kepada, nanti ada orang menyalahartikan. Padahal kita berdoa kepada Bunda yang merupakan Bunda pilihan Allah sendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat di MRPD itu ada Santa Ana dan Santo Yoakim, kan? Ya, jadi bapak dan ibu dari Bunda Maria itu menjadi orang kudus. Ada gambar jelas di situ. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apalagi kita, pelindung kita adalah Bunda Maria, Bunda yang sederhana. Makanya wajiblah kita setiap waktu, setiap saat untuk berdoa, doa rosario. Karena dengan doa rosario kita bisa damai. Lalu kesaksian Bu Tarno kemarin menguatkan kita, ya. Anaknya hampir saja, ya, dikuasai oleh hawa nafsu dunia dan iblis, mau berpisah. Nah, itu tidak perlu kita nasihati, kita doa rosario bersama. Kalau dia masih ngeyel, ya doa rosario. Tapi jangan kayak orang Amerika Latin, rosario-nya besar-besar, tapi bunuh orang di penjara. Rosario boleh besar, rosario itu lambang geng. Ya, jadi bukan itu. Jadi doa rosario ini adalah doa menangkal kejahatan yang ada dalam diri kita. Makanya berdoa rosario ini. Bahkan mujizat doa rosario itu terjadi waktu, ya, seorang dia Kristen Protestan, dia berdoa doa rosario. Karena waktu di camp tuh dia merasakan doa rosario ini luar biasa. Akhirnya dia berdoa. Dan banyak yang setelah berdoa rosario itu menjadi pengikut Katolik yang setia. Ya, saya dengar dari situ. Marilah kita berdoa rosario. Semoga doa rosario ini menjadi berkat bagi kita. Silakan.